Pemirsa, masak apa Anda hari ini? Jangan bingung ya. Menyiapkan makanan sehari-hari untuk keluarga tersayang memang menyenangkan. Banyak orang yang suka mementingkan makanan dengan rasa yang lezat saja. Namun sebetulnya penting agar kita mulai memperhatikan nilai gizinya loh. Ya, selain memberikan rasa kenyang, makanan juga berfungsi untuk memberikan energi bagi tubuh kita, serta bisa mencukupi nutrisi hariannya. Itulah mengapa kita harus cermat ketika memasak. Seperti memasak daging, bahan baku ini seringkali dipilih banyak orang untuk menjadi menu sehari-hari. Daging disukai karena bercita rasa gurih sehingga sangat nikmat diolah menjadi berbagai masakan. Eits, tapi jangan lupa dengan menu sayur ya. Aneka ragam sayur juga kerap disajikan sebagai menu pendamping seperti toge misalnya. Toge menjadi pilihan praktis ketika mengolahnya. Cukup dioseng atau tumis beserta bumbu-bumbu lainnya. Tapi bagaimana dengan kedua manfaat menu makanan ini ya? Selain nikmat, bisa menyehatkan nggak ya? Daripada bingung, lebih baik simak dulu jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Yes, masak apa hari ini? Kita mau masak apa ya? Daging dan juga toge. Tapi tentunya bukan saya yang masak dong. Bukan kita saya sudah juga ya, Dok, ya? Bukan juga ya. Kita masak air aja deh. Nah, hari ini ada Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik. Dr. Diana. Hai, Dokter Tito. Aku udah sering lihat si Dr. Diana masak sih. Cuma belum pernah saya mencobanya. Saya cuma lihat sering-seringnya doang nih. Iya, Nah, iya. Biasanya di media sosialnya juga Iya, sering-sering doang nih. Sekarang kita live nih, dokter, kita masak apa aja hari ini, dokter? Oke, hari ini saya mau masak Japanese food ceritanya nih. apa tuh? Ya, Japanese food. Apa tuh? Ini kita bikin beef teriyaki. Oke. Ya, pakai jadi daging pakai slice. teri, enggak? Oh enggak nggak pakai teri. ya. Nggak Saya pakai pikir teri. pakai Namanya cuma teri. teriyaki Oke. aja. Terus nextnya bikin tumis toge. Endes banget. Enak ya. Yes, dua-duanya enak. Mari kita mulai. Iya. Oke. Tuang minyak dulu dong Masukin pasti tuang ya. minyak dulu Kalau sedikit gini mah aku aja. tahu lah tuang minyak sih. Minyaknya Nah, berapa kita banyak tahu nih? ya. Minyaknya berapa, dokter? Minyaknya cuma 1 sendok teh aja. 1 sendok dikit teh ya. aja. Ini pakai minyak apa? Kalau bisa ngomong? pakai olive oil ya. Olive oil. Olive Jadi oil dan tidak terlalu panas. nggak boleh terlalu panas ya. baru Aduh ingat-ingat masukin tuh ya. Nah kita masukin bawang Bawang bombay ya. bombay. Bawang bombay duluan ya, Yes. dokter Oke. ya? Bombay dulu. Oke. Sebenarnya Bawang bombay ini biar apa, dokter? Biar nih wangi atau? aromanya biar enak juga. Terus dia bikin agak manis ya. Kalau untuk ini dia caramelized. Yes. Oh, Ya. caramelized. Terus aku Oke, pakai gizinya ada nggak sih, dokter, di bawang-bawangan ini? Oh iya dong. Bawang-bawangan Ya. ini mengandung sebenarnya antosianin dan alanin juga. Itu adalah semacam apa ya? Kita bilang sebagai antioksidan ya. Suka pedas nggak, Kan? Suka. Nah ini Kita kadang-kadang suka pedas nggak? aku suka pedas. Oke, aku Ini pakai. kadang-kadang orang itu ya mungkin bilang kan saya suka minum larutan bawang putih biar turun tensi. Nah saya sih lebih suka dimasaknya langsung sekalian Yes. daripada diminum kan. Bawang Mendingan langsung dimasak aja Bawang ya. bombay nih. Gitu. Wanginya juga udah wangi banget ya. Wangi. dokter. Oke, terima kasih pemirsa ini udah selesai. Belum. Belum gitu. Nih, gini aja udah wangi banget. Ini udah wangi. Memang Ini kita nunggu sebentar sampai bawang bombaynya agak layu ya. Oh, Sama tunggu si sampai cabenya agak juga layu ya, agak dokter, ya? Tapi kira-kira Yes. masih keras-keras nggak nih gini? Oh iya dong. Masih ya? Yes, Masih, justru enaknya oke. masih keras-keras seperti ini. Dokter, kenapa sih, dokter, itu harus dipertahankan kesegaran sama supaya tetap keras-keras tuh biar apa tuh, dokter? Nah sebenarnya yang pertama kalau memang masih keras-keras itu kan kita lebih selera ya kan ya Yes. pasti. Terus yang berikutnya supaya memang vitamin dan mineral dari bumbu-bumbu ini juga nggak habis. Iya, iya. Iya, jadi memang kalau masak jangan overcook. Karena Jangan habis ini hilang saya ya. mau masukin si beef slice-nya. Nah, Oke. ini yang unik bawang merahnya malah terakhir ya? Nggak pakai. Oh, nggak pakai Kalau bawang yang merah. ini bawang Ini- merah nanti buat numis ini. Oh, bawang merah buat numis toge numis aja. toge. Oke. Ya. Nggak pernah Ini- ya masak teriyaki ya? Nggak. Ini saya udah cuci Dokter, tangan ya dokter, tadi ya. Aku Yes. pernah dengar ya, dokter. Ini tapi kalau daging merah, Ya. daging sapi, Yes. nggak boleh dicuci ya? Yes, jadi memang udah apa adanya begini aja, tidak dicuci. Heeh. Apa namanya? Nanti kita matang sendiri dengan proses pemasakan. Oke. Nah, ini saya pilih untuk dagingnya juga yang low fat ya. Pemirsa bisa lihat bahwa di sini memang banyakan merahnya nih, Iya. Dok, supaya kita mengurangi lemak-lemak jenuh. Kan kadang kita pilih untuk daging yang banyak putihnya. Gitu. Emang lebih enak, tapi nanti lemaknya makin banyak. Kalau makin banyak lemak nanti ya resiko penyakit jantung koroner ya dok ya, makin tinggi juga ya dok ya. Iya. Nah, Dan sebenarnya kalau dagingnya merah ini kita kan mendapatkan manfaat yang maksimal karena Yes. proteinnya banyak ya. proteinnya banyak dan proteinnya ini kita banyak. bisa bilang sebagai ini lean protein. Iya, Dalam iya. artian apa ya? Ini bagian apanya sih, dokter, kalau mau? Ya biasanya kalau yang beef slice ini bagian shank ya, shank atau sengkel atau khas dalam yang diiris tipis gitu. Oh, Iris-irisnya tipis. Oh,
itu bagian yang paling minimal. Iya, yang lemaknya paling ya? minim lemaknya sehingga kita bisa dapat proteinnya bagus. Oke. Ini juga sebenarnya kan daging merah ini tinggi zat besi ya. Nah, tinggi zat besinya juga bagus untuk orang-orang yang misalnya apa? Anemia, Oke. ya, kurang darah. Nah, ini bagus nih. Oh iya, Oke, karena aku masukin tinggi zat besi. bumbunya. Ini berapa lama dokter? Nih, tunggu sampai agak apa namanya? Ini aku masukin saus teriyaki. Oh, saus teriyaki. Ya, oke. sama kecap 1 sendok teh ya? sedikit. Kira-kira 2 sendok 2. teh. Nah ini bagi orang yang mungkin punya darah tinggi gitu kan, katanya Ya. nggak boleh asin-asin, nggak boleh Yes. pakai garam. Ini apa triknya nih kalau masak kayak gini? Oke, sebenarnya untuk pasien-pasien ini ada gula garam sedikit ya. Kalau pasien-pasien dengan darah tinggi, betul dok. Jadi memang kita harus mengurangi sih Aku mau dong sebenarnya. dikit. Oh Ngasih. gaya gitu ya, Aku yang ngasih set ya? gitu ya. Oh, iya. Hey. Itu kayaknya malah terbang semua. Set gitu ya dok ya. Nah memang kita harus mengurangi asupan natrium ya Oke. untuk menjaga apa namanya tensi segala macam. Tapi memang siasatnya sebenarnya gini dok. Biasanya kalau memang hari ini udah masak dengan yang berbagai bumbu, oke mungkin sayurnya yang tanpa bumbu, misalnya seperti apa selada atau model-model kayak apa ya lalapan yang kayak gitu. Nah besoknya baru bisa kita masak kecap lagi gitu. Jadi kurangi frekuensinya. Oh, Ya, divariasiin tidak ya, setiap dok? hari kita masak yang berbumbu. Oke. Gitu. Ini Nah udah dokter wangi nih ya. karena kita lagi masak daging, ada Yes. fakta dan mitos juga nih terkait gizi yang ada di dalam daging nih Yes, dokter. yes, yes. Ini langsung aja fakta dan mitos yang pertama, konsumsi daging katanya dapat membantu pembentukan tulang. Ini fakta atau mitos dokter? Oke, ini sebenarnya adalah fakta. Fakta? Yes. Wow. Dalam daging, terutama daging merah sapi, kambing, itu kan tinggi akan kalsium juga. Ya, tinggi akan magnesium juga. Nah, untuk pembentukan tulang, untuk pembentukan otot, ini perlu sekali mineral seperti itu. Ya, untuk proteinnya juga tinggi kan tadi saya bilang ya. Iya. Nah, Proteinnya juga tinggi, Yes. tapi kalau bisa dipilih tadi yang sedikit lemak ya dokter ya. Oke, saya berusaha konsen ya. Ini baunya enak banget masalahnya. Tuh, sebenarnya gini Oke. aja udah enak nih. Oke, fakta mitos yang berikutnya nih ya. Konsumsi daging dapat membuat energi menjadi lebih tinggi sehingga lebih kuat, tidak mudah lelah, tidak mudah capek-capek. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wah. Ya, jadi kalau kita memang mau cari energi, karena tadi ya, pertama proteinnya juga tinggi, Ya. ya proteinnya tinggi. Terus kemudian apa sih kalau kita butuh energi itu sebenarnya? Tadi saya udah sebut sedikit tentang zat besi. Ya, zat besi dari daging merah ini juga tinggi, karena mengandung zat besi yang hem. Nah, hem itu sendiri, FeH itu yang lebih mudah diserap sama tubuh. Sehingga apa? Kita lebih mudah untuk mendapatkan energi juga. Oh. Jadi anti lemes-lemes klep lah gitu, Oke. ya kan? Nah, Ini sebenarnya udah matang loh. Udah matang. Ya, Udah ya? nggak usah Oh, lama-lama. cepat banget. Oke, nasinya Ini mana hanya nasi? 10 menit. Oke. Ya, ini bagi orang-orang yang mungkin makannya, ya mungkin makan ini aja kan ada orang yang nggak mau makan nasi, nggak mau makan karbo. Ini Iya. makannya pakai apa penggantinya? Sayur yang banyak. Sayur yang banyak ya? Iya, kita bisa pakai sayur yang banyak. Misalnya nggak mau karbo, karbonya tetap ya, kita Iya. tetap harus konsumsi karbo sebenarnya. Cuman karbonya kita bisa, kalau nggak mau nasi, mau kita pakai kentang, boleh. Atau misalnya mau pakai apa? Buah-buahan juga sebenarnya juga sumber Boleh. karbo. Boleh. Atau jagung kita rebus doang, kita pipil, enak tuh, manis sama ini. Nah, biasanya kalau kita makan pakai nasi ya. Iya. Nah. Saya tim nasi sih sebenarnya. Oke, Iya. iya benar. Nah dokter nih Yes, ini yes, sambil yes. kita pindahin, ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya daging sapi dapat menurunkan resiko diabetes. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Iya. Nanti sambil kita tuang-tuang dan kita siapkan sereng-sereng yang lainnya, kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.